Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nurlayali pada video pemaparan materi etika Islam yang sekarang sudah memasuki materi ke-8 yang akan membahas mengenai etika berpolitik. Nah, baik teman-teman, langsung saja pada materinya. Namun pada video kali ini kita akan membahas etika berpolitiknya itu lebih condong pada ketentuan di agama Islam ya. Untuk judulnya etika berpolitik dalam Islam. Etika berpolitik dalam Islam adalah sistem nilai dan prinsip moral yang memandu perilaku politik, baik bagi pemimpin maupun rakyat, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan dunia dan akhirat. Baik teman-teman, yang pertama adalah landasan dan prinsip dasar. Etika politik Islam berakar pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang diderivasi melalui ijtihad ulama. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai maslahah atau kebaikan bersama. Politik tidak hanya dilihat sebagai arena kekuasaan, melainkan dilihat juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari segala bentuk kerusakan. Seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk melindungi 5 kebutuhan pokok, 5 dasar maqasid syariah, yaitu agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Kemudian amanah, kepercayaan. Jabatan dan kekuasaan dalam pandangan Islam adalah amanah atau trust, itu kepercayaan. Ini adalah inti dari etika politik. Seorang pemimpin adalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban ganda di hadapan rakyat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terbesar terhadap amanah ini. Kemudian prinsip yang ketiga, keadilan, al-adlu. Prinsip keadilan adalah tiang penegak utama. Keadilan menuntut agar setiap hak diberikan kepada pemiliknya, terlepas dari latar belakang agama, ras, atau status sosial. Politik yang adil adalah politik yang memastikan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerataan kesempatan. Pemimpin muslim diperintahkan untuk berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya pada materi kedua, setelah tadi kita membahas mengenai landasan atau prinsip dasarnya ya, pada poin yang kedua, pada materi yang kedua ini kita membahas mengenai etika bagi pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam itu menuntut standar moral yang tinggi. Etika pemimpin diringkas dalam sifat-sifat kenabian yang menjadi pedoman perilaku publik. Yang pertama ada sidik, yaitu jujur dan benar. Hal ini mencakup kejujuran dalam ucapan, janji, dan juga tindakan. Pemimpin harus menjauhi pembohongan publik dan manipulasi fakta. Integritas dan kredibilitas adalah modal utama bentuk atau untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Kemudian yang kedua adalah fatonah, cerdas dan kompeten. Tentunya seorang pemimpin itu harus cerdas ya. Seorang pemimpin tidak boleh hanya bermodal moralitas. Ia harus memiliki kecerdasan, wawasan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola urusan negara yang kompleks. Politik modern menuntut pemimpin yang mampu menganalisis masalah, merumuskan kebijakan yang efektif, dan mengambil keputusan strategis. Kemudian yang selanjutnya adalah tabligh, yaitu transparan dan komunikatif. Kebijakan publik harus disampaikan secara terbuka dan jelas. Pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif dalam Pemimpin itu harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan rakyat, menjelaskan alasan di balik keputusan, dan menerima umpan balik atau kritik. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep akuntabilitas. Dalam tata kelola pemerintahan,
yang baik. Kemudian selanjutnya adalah istisyarah atau musyawarah. Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah atau syura dalam urusan. Ini mengajarkan bahwa kepemimpinan Islam bersifat kolektif dan partisipatif, bukan otoriter. Pemimpin wajib melibatkan ahli dan perwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan penting, menciptakan legitimasi dan dukungan yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya adalah zuhud atau hidup sederhana. Etika zuhud berarti pemimpin tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri atau golongan. Pemimpin harus menunjukkan kesederhanaan dalam gaya hidup, menjauhi pemborosan atau tabdzir, dan fokus melayani kebutuhan rakyat. Hal ini secara langsung mencegah lahirnya korupsi dan kolusi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah etika bagi rakyat. Ketika tadi kita membahas etika untuk pemimpin, sekarang kita membahas lagi etika tapi untuk rakyatnya. Nah, etika politik Islam juga menetapkan peran dan tanggung jawab moral bagi rakyat dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, ketaatannya. Rakyat wajib taat kepada pemimpin yang sah sebagai bentuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Namun ketaatan ini tidak bersifat mutlak. Jika pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Kemudian nasihat dan kritik konstruktif adalah hak dan kewajiban rakyat. Islam menempatkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan sebagai fungsi kolektif. Kritik harus disampaikan dengan cara yang etis, santun, dan bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk penghancuran atau pencemaran nama baik. Kemudian ada partisipasi aktif. Rakyat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa, terutama melalui pemilihan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Memilih pemimpin adalah bentuk syahadah atau kesaksian yang harus didasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan moral yang matang. Kemudian materi yang keempat atau yang terakhir ini adalah etika dalam berkompetisi politik. Persaingan politik adalah keniscayaan dalam demokrasi. Namun, Islam menetapkan batasan moral yang ketat untuk menjaga kemuliaan proses tersebut. Yang pertama, kita harus menghindari ghibah dan buton. Persaingan harus didasarkan pada program dan gagasan, bukan pada penghinaan, fitnah atau kebohongan, atau ghibah yaitu menggunjing. Menyebarkan berita bohong atau hoax untuk menjatuhkan lawan adalah pelanggaran etika politik yang serius dan merusak moralitas publik. Kemudian mengutamakan persatuan atau ukhuwah. Meskipun berbeda pilihan, politisi dan konstituen wajib menjaga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dan wataniyah. Perbedaan politik tidak boleh menjadi sumber perpecahan, disintegrasi bangsa atau konflik sosial yang berkepanjangan. Kemudian selanjutnya adalah jihad melawan korupsi. Etika politik Islam menempatkan korupsi sebagai kejahatan moral dan publik yang harus diperangi. Korupsi adalah manifestasi dari khianat al-amanah yang merusak keadilan dan menghalangi tercapainya maslahah. Proses politik harus bersih dan bertujuan untuk menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan. Baik teman-teman semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai etika berpolitik dengan 4 poin yang sudah kita bahas. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.